Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, kita masih membahas pendidikan inklusif ya. Teman-teman kalau masih ingat pertemuan kemarin kita bahas apa ya? Ya, betul. Pengertian pendidikan inklusif, kemudian ada gambaran ya. Gambaran pendidikan inklusif itu apa? Untuk hari ini kita akan membahas tentang pro dan kontra pendidikan inklusif. Karena ada beberapa pihak yang pro dan ada beberapa pihak yang kontra, dan mereka mempunyai argumen masing-masing. Kita nanti akan membaca itu. Tapi sebelumnya untuk meningkatkan konsentrasi kita mau ada sedikit permainan dulu. Oke, kita permainan berhitung. Masih bisa berhitung ya? Masih. 1 sampai 5 aja lah. Nanti jangan 1 dan seterusnya. Ketika di angka 3 dan kelipatannya itu bukan menyebutkan angka 3, tapi kita ganti dengan dor gitu aja ya. Nah, yang saya tunjuk itu yang menyebutkan. Oke, jadi ini nggak akan urut, tapi kita coba konsentrasi. Kita mulai dari Mbak Sasa. 1, 2, 7. Silahkan, saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Yang sebelah kanan saya kelompok pro, yang sebelah kiri saya ini adalah kelompok kontra. Jadi silahkan berdiskusi menurut teman-teman itu kenapa kalian pro dengan pendidikan inklusif dan kenapa kalian kontra dengan pendidikan inklusif. Oke, silahkan mulai berdiskusi.
kurangnya tenaga pendidik yang bukan khusus untuk mengajar anak-anak yang inklusif. Jadi kurangnya perhatian khusus terhadap anak berkebutuhan. Terus nomor 2 itu kan tidak semua sekolahan menyediakan fasilitas yang cukup untuk ABK. Nah, meskipun sekolah tersebut sudah menerapkan pendidikan inklusi, tapi tetap saja dari hasil observasi kemarin itu ada sekolah yang belum ada fasilitasnya, yang belum memiliki fasilitas meskipun di sekolah tersebut sudah menerapkan yang namanya pendidikan inklusi. Tapi ada juga sekolah yang di situ posisi sekolah tersebut memiliki fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, tapi guru tenaga pendidiknya itu tidak sadar kalau di sekolah tersebut memiliki fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Dan juga dapat dilihat untuk sekolah inklusif ini itu pemasukan dari pemerintah itu untuk menyediakan fasilitasnya itu masih kurang perhatian dan kurangnya pemasukan dana. Tidak semua orang tua mengizinkan anaknya yang ABK sekolah di sekolah umum karena dikhawatirkan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau takut tertinggal dengan yang lain dan membuat anak depresi sendiri. Ya, ini itu karena dari orang tua sendiri ya. Setelah observasi kemarin, orang tua itu khawatir kalau anaknya sekolah di sekolah reguler, dia itu akan mendapatkan labeling gitu karena dia itu berbeda. Dan juga yang keempat itu adanya bakat anak ABK yang tidak dapat dikeluarkan di sekolah inklusif karena kurangnya perhatian khusus. Jadi bakat tersebut tidak muncul sehingga terpendam, dan kadang-kala itu guru menyamakan anak ABK dengan anak yang umum itu harus setara. Padahal harus adanya perhatian khusus tersendiri dan materi yang disampaikan itu juga harus ada takarannya masing-masing. Tapi ada kalanya guru menuntut untuk sama. Nah, sehingga untuk memunculkan bakat anak yang terpendam si ABK ini itu
sebaiknya itu disekolahkan di sekolah SLB begitu. Meskipun mahal sekolah SLB, tapi kan ibaratnya di sekolah SLB itu sudah terjamin gitu. Nanti si anak ini mau diarahkan bagaimana dan kemana begitu. Dan gurunya itu sudah ada sendiri begitu. Dan memiliki pastinya kesiapan yang lebih matang untuk menghadapi anak yang ABK. Ya, benar. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan dari kelompok kontra. Kenapa kita mendukung bahwa sekolah inklusi ini mampu berjalan baik gitu kalau memang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama, melalui pendidikan inklusi akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan. Nah, di masyarakat itu sudah terbentuk stigma bahwa anak berkebutuhan khusus itu mereka itu adalah berbeda. Jadi mereka itu memiliki kekurangan daripada anak-anak lain. Nah, dari orang tua sendiri dia itu juga berprasangka bahwa anak saya itu berbeda, jadi dia itu perlu penanganan khusus. Nah, dari sekolah inklusi ini sendiri bisa menyadarkan orang tua bahwa anaknya itu bisa bersosial di masyarakat, bisa bermain dengan anak-anak pada umumnya seperti itu. Nah, yang kedua, biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah reguler. Pasti oke lah kalau emang orang yang memiliki ekonomi tinggi, ekonomi di atas, tidaknya orang berada, itu mereka mampu untuk menyekolahkan di SLB. Cuma kalau yang di bawah, yang menengah ke bawah itu kan mereka pasti ya mempertimbangkan berbagai hal untuk memasukkan anaknya ke sekolah SLB seperti itu. Nah, SLB di sini terutama yang menginap dan berasrama itu merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial. Sedangkan sekolah inklusi lebih menyatukan anak dengan kehidupan masyarakat. Jadi kalau SLB ini, kalau disekolahkan di SLB, mereka lebih cenderung kalau di rumah juga susah untuk bermasyarakat. Sedangkan orang hidup itu, dia tuh bertujuan untuk bermasyarakat, untuk juga kita harus melanjutkan pendidikan inklusif ini. Oke, jadi kalau kita bisa menarik kesimpulan dari argumen-argumen teman-teman tadi, bahwasanya teman-teman yang memilih pro atau pihak-pihak yang memilih pro pendidikan inklusif itu karena sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun, baik itu yang normal maupun yang berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itu juga kita bisa lihat salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian juga selama ini SLB itu kan sekolah khusus ya. Sekolah khusus itu juga fasilitasnya khusus, gurunya khusus, dan semuanya itu membuat biayanya itu lebih mahal daripada sekolah umum. Nah, dengan adanya pendidikan inklusif ini adalah salah satu jembatan, jalan tengah agar teman-teman kita yang ABK itu tetap bisa mengenyang pendidikan. Pihak-pihak yang masih kontra itu rupanya mereka masih berpendapat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pun harus difasilitasi secara khusus. Tidak salah juga, tapi karena fasilitas khusus itu tidak semua orang bisa menjangkau. Teman-teman kita yang di daerah pinggiran itu belum tentu ada sekolah SLB atau sekolah luar biasa yang terdapat di daerahnya. Tapi kalau sekolah umum itu saya yakin di pelosok tanah air pun ada sekolah umum. Jadi memang pemerintah sedang mencanangkan pemerataan pendidikan inklusif yang tujuannya untuk pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara. Sudah diajarkan dalam Quran, sudah dituliskan bahwasanya kita
dilarang memperolok-olok satu dengan yang lainnya dalam keadaan apapun. Entah itu kita yang normal, tidak boleh mengolok-olok yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwasanya kita memang diciptakan dalam keadaan yang berbeda. Teman-teman tahu tujuannya itu untuk apa? Untuk menghargai. Ya, tujuan terbesar itu adalah untuk kita memiliki sikap saling menghargai perbedaan, keragaman, suku-suku, bangsa-bangsa, bahkan sampai perbedaan individu. Jadi kesimpulan